Materi kita kali ini adalah rantai makanan siapa makan siapa. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan untuk hidup. Contoh sederhananya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Seperti gambar di sini. Apa sih produsen? Produsen adalah pabrik makanan alami, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Proses pembuatan makanan disebut proses fotosintesis, seperti gambar di samping. Tumbuhan itu hebat, mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, udara. Dan apa sih konsumen itu? Konsumen adalah si pemakan. Jadi makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1 herbivora, konsumen tingkat 2 karnivora, dan konsumen tingkat 3 omnivora seperti kelinci, singa, dan beruang. Dan yang terakhir adalah pengurai atau tukang bersih alam. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya, bakteri dan jamur. Jaring-jaring makanan adalah rantai yang terhubung. Kumpulan banyak rantai makanan yang saling berhubungan membuat ekosistem lebih stabil. Di alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah rantai makanan di hutan. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Dan begitu pula seterusnya. Nanti elang akan diuraikan oleh bakteri pengurai yang digunakan untuk menyuburkan tanah sehingga rumput bisa tumbuh. Nah, kalau rantai makanan di laut seperti ini. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Dan ikan besar dimakan oleh paus. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga keseimbangan alam. Jadi setiap makhluk hidup itu saling bergantung. Jika satu bagian terganggu, seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Contohnya kalau kita menebang hutan, kan tidak ada tempat tinggal untuk hewan. Jadi semua makhluk hidup di alam itu saling berhubungan. Kesimpulannya, rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi teman-teman, kita telah belajar tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap seimbang.